Itu kita bisa bahas dengan logika. Kita akan katakan kalau mendatangi itu bukan berarti memasuki. Beda loh mendatangi yang memasuki. Saya datang ke rumah Andi, apakah saya masuk? Belum tentu. Ini kalau saya bilang kata-kata nih, saya mendatangi rumahmu Di. Kamu kok masuk rumah aku sih gitu, aku kan di rumah. Kita bisa bilang, saya mendatangi Di, bukan masuk ke rumah kamu. Saya mendatangi rumah kamu, tapi saya nggak masukinya karena kamu nggak di rumah. Karena pintu kamu dikunci. Ini salah kalau dia katakan kamu datangi rumah, saya datangi rumah dia, lalu dia asumsikan nggak masuk. Enggak guys, mendatangi bukan masuk. Tapi mereka malah asumsikan mendatangi nggak masuk. Itu kacau mereka gitu. Jadi banyak buktinya kalau mereka ini udahlah nggak hafal, nggak paham pula. Ini gimana Anda mau debat tentang Quran? Anda aja nggak hafal. Dan Anda pun nggak ngerti kata-katanya gitu, arti kata mendatangi nggak ngerti, bahkan yang kita pun mereka nggak ngerti arti kata mengenapi, apalagi arti kata lainnya juga mereka nggak ngerti guys. Arti kata Lord mereka nggak tahu, ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Tuhan, masa bisa pinter begini? Tuhan dan Tuhan tuh beda jauh. Anak katakan saya Tuhan masih masuk akal, Tuhan Bobby udah beda lagi maknanya. Makanya kok bisa double gitu, mana benar Tuhan apa Tuhan gitu, nggak bisa Anda samakan dua-duanya. Ya Tuhan juga Tuhan, nggak bisa. Tuhan ya Tuhan ya Tuhan, Tuhan ya Tuhan, beda itu guys. Hadis kita bentangkan, kita bedah. Ya harusnya baru sama-sama. Kenapa sekarang ketika hal itu dilakukan, kok malah yang terjadi bukan bedah, bukan kita mau mengkritisi dan menjawab yang kalian lakukan, tapi yang kalian lakukan masalahnya dia tidak debat di situ, tapi dia keluar sendiri. Itu masalah di situ guys. Ya. Tidak menyampaikan akidah. Bahkan akidah Kristen pun tidak ada begitu. Kalau misalnya gini ngomong nih, Nabi Muhammad itu Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi firman Nabi Muhammad. Tiba-tiba ditanya, dalilnya mana? Ada nggak di Quran hadis? Ternyata nggak ada. Kalau dia bisa dikatakan dia kitab ada, selamat dia. Oh, walaupun nggak ada di Quran hadis, ya kita ada kok dalilnya, masih aman. Dalilnya ada guys. Minimal ada dalil deh minimal. Kayak umat Islam misalnya mengatakan Yesus misalnya begini begitu. Dalil nggak ada kitab, oke, kita pakai dalil kita di Quran kita mengatakan ini kerja kami Pak, usah ganggu Pak. Ada dalil yang penting guys gitu, ngerti nggak? Dalil itu penting. Ya, Anda boleh ngomong tentang Muhammad, tapi dalilnya sudah ada di kitab Anda, paham ya? Sama kayak kami ngomong tentang Yesus, dalilnya di Quran kami ada. Bahkan bukan cuma di Quran kami, ya kitab itu kalian juga ada dalilnya gitu. Jadi kami lengkap. Ada di Quran kami dalilnya, di hadis, di kitab. Kalau kan ngomong tentang Muhammad kan dalilnya nggak ada di kitab kalian. Bahkan Muhammad Kaci ini lebih parah lagi. Udah nggak ada dalilnya di kitab ya, juga dalilnya nggak ada juga di Quran hadis. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu itu Quran itu bukan firman Allah tapi firman Nabi Muhammad. Itu nggak ada dalilnya guys. Ya, di mana-mana nggak ada dalilnya itu hanya asumsi dia saja. Ke polisi. Apa urusannya? Ini kan rumah progetika. Kalau rumah progetika ya rumah progetika. Lalu dia ruang kepolisian Jadi Louis ganggu. Padahal dia yang selalu memprovokasi untuk menangkap Ustaz Ewaloni, Ustaz menangkap Ustaz Abdul Somad. Jadi nganggu ini apa maksudnya guys? Waduh, saya bingung lihat kan. Jadi kalau nggak paham aja gitu. Ini aneh guys, sekan paham ini nganggu gitu, setuju gitu kan. Faktanya terus memprovokasi, tangkap Ustaz Abdul Somad, tangkap Ustaz Ewaloni, bikin video malah kan, penjarakan gitu. Gitu loh guys. Jadi sekali lagi ya, kalau dia paham dia soalnya nganggu dia, ya. Apa ya? Dia akan merenung. Betul nggak disampaikan kafir ini gitu. Sementara saya melakukan itu. Jadi apanya yang setuju Anda gini? Anda aja kenyataannya perbuatan tidak setuju dengan yang disampaikan Pak kafir ini gitu kan? Ruang kepolisian. Ini kan bukan kita berdebat dulunya untuk dibawa ke meja polisi. Kan tidak seperti itu. Dan itu yang dilakukan Pak Muhammad Kaceh. Begitu banyak serangan-serangan terhadap Al-Quran. Nganggu guys. Saya nggak ngerti nih Luis ini, aduh nalarnya gimana gitu kan, logiknya nggak sampai nih guys. Kitab ajaran kekristenan dan dia juga melakukan hal yang sama. Salah. Tidak ada masalah. Apakah kita juga cengeng, melapor, teriak-teriak? Faktanya Pak, itu kalian tuh melaporkan, teriak-teriak. Luis ini buat video terus itu. Ustaz Ewaloni menyerang ini Kristen, Ustaz Abdul Somad menyerang Kristen, apologi Islam menyerang Kristen, teriak-teriak guys, ngeluh gitu, menyerang, kata-katanya selalu menyerang, penipu, pembohong, nggak ada kata-kata yang baik gitu. Itu namanya cengeng.
Kok nggak cengeng kayak saya ini, materinya masuk gitu, debat materi gitu. Kalau udah bilang orang lain tuh penipu, pembohong, menyerang, apalagi lapor polisi, itu cengeng namanya. Dan itu lagi antara kafir ini dengan Luis itu nggak sejalan, guys. Kafir itu tidak setuju dengan yang Luis lakukan. Tapi Luis anehnya ngganggu gitu. Apanya iya gitu. Pun kita melakukan laporan dulu kepada Yahya Waloni, kita memberikan laporan kepada saudara kita Abdul Somad, ya itu kan sebenarnya hanya karena dorongan publik sebenarnya. Sebenarnya di dalam hati kita dorongan publik kan punya hati. Publik itu punya hati, Pak. Berarti itu publik itu siapa? Kalian, publik kalian. Jadi ini nggak konsisten, guys, kontradiksi. Ini disebut kontradiksi juga nih. Makanya kalau mereka nggak ngerti kontradiksi, di sini aja nggak ngerti kontradiksi. Ya, publik mendorong mereka untuk melaporkan. Kenapa Anda mau? Publiknya orang mana kan? Memang mereka ini mental cengeng. Ingat ya. Jadi gini loh guys ya, mereka ini main cantik kalau saya sebut istilahnya guys ya. Kita tidak lapor polisi, kita nggak cengeng. Itu hanya dorongan itu. Apa coba? Kalau saya konsisten, saya katakan ya, kita diserang Islam, kita tidak cengeng. Kita tidak melapor. Dan apa yang melapor? Kita tidak ngeluh, tidak mengatakan itu menyerang Islam segala macam. Itu baru konsisten. Tapi kalau mereka ini, kita tidak melapor, itu cengeng. Faktanya mereka melapor. Itu nggak konsisten, guys. Itu namanya lip service, paham ya? Orang katakan A ya lakukan A, mereka katakan A lakukan B, paham nggak? Ini makanya saya katakan ya, ini orang-orang kayak ini nggak ngerti sebenarnya. Mereka tuh mengatakan apa, yang lakukan apa gitu guys. Alasannya ngeles lah gitu. Kan dorongan publik gitu. Kenapa Anda mau? Pertanyaannya kenapa Anda mau? Hati Anda menolak, kenapa Anda mau? Berarti kan perbuatan Anda tidak sesuai dengan hati Anda. Hati Anda menolak nih. Tapi perbuatan Anda melakukan itu. Berarti kan itu namanya munafik. Antara hati dengan perbuatan nggak sama. Orang kalau nggak munafik itu guys ya, hati ngomong A, perbuatannya A. Itu baru nggak munafik. Ini munafik namanya gini nih. Hati yang menolak, tangannya melakukan. Dorongan publik. Publik itu kan dari kalian juga gitu. Berarti memang publiknya mau begitu. Makanya mendorong. Nggak mungkin mereka nggak mau lalu mereka mendorong. Pasti mereka mau karena mereka mendorong. Makanya mereka mendorong untuk melaporkan. Memang dasarnya mereka ini cengeng guys. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Udah berapa kali laporan masuk dalam usaha-usaha kita coba dari mereka. Sementara ada nggak laporan terhadap pendeta mereka dari dari ulama kita? Sedikit sekali gitu. Padahal kita banyak. Kalau kita lihat jumlah ya, logikanya kita akan lebih banyak melaporkan. Karena kita banyak guys, ada 86%. Logikanya mereka akan lebih sedikit melaporkan. Tapi faktanya justru mereka lebih banyak melaporkan. Luar biasa. Minoritas sedikit lebih banyak melaporkan daripada mayoritas yang banyak. Luar biasa guys. Logiknya nggak masuk gitu. Itu tandanya buktinya apa? Mereka lah yang cengeng sebenarnya. Mereka tuduh umat Islam yang cengeng, sebenarnya mereka yang cengeng. Ya. Mereka yang cengeng sebenarnya guys. Karena mereka dikit-dikit lapor, dikit-dikit mengatakan itu menyerang. Pak kita berkatakan itu bukan penyerangan. Pak kita masing-masing itu biasa gitu. Tapi si kafir ini nggak ngerti dengan apa yang dia bilang guys. Ya kan? mau diproses oke, enggak diproses juga ya nggak apa-apa karena kita juga sudah tahu. Nggak mungkin nggak proses nggak apa-apa. Buktinya adalah laporkan lagi. Kalau orang guys ya kalau berkata kita mau diproses nggak apa-apa, nggak diproses nggak apa-apa. Berarti ya nggak usah dilaporkan, biar orang lain melaporkan gitu. Tapi kalau dia dilaporkan, tiba-tiba tidak diproses, dilaporkan lagi, berarti dia pengen sebenarnya orang ini ya ingin diproses itu. Makanya nggak cukup sekali. Gini loh guys, gini. Ada orang ya, mau saya salah nih, saya laporkan pada guru. Pak, dia begitu pak, dia itu nakal sama anak teman-temannya pak. Saya berharap diproses. Ketika melaporkan tuh itu berharap diproses guys. Nggak mungkin Anda melaporkan tuh nggak berharap diproses. Kalau Anda datang nasihatin, Pak Ustadz Ayolo nih, jam gitu ya, itu berarti Anda nggak pengen dia diproses. Ketika Anda lapor ke polisi, itu berarti Anda ingin dia diproses. Jadi sudah nggak ngerti apa arti kata proses guys. Mereka ingin usaha kita diproses, makanya mereka lapor polisi. Itu logik yang benar. Ya. Kalau mereka nggak ingin usaha kita diproses, mereka tidak lapor polisi.
Makanya ketika mereka melapor polisi, itu berarti mereka dari dalam hati yang paling dalam itu sudah pengen usaha kita diproses. Makanya mereka lapor polisi. Paham logikanya? Jadi harus ngerti itu. Nggak mungkin dia tidak pengen usaha kita diproses, kemudian dia lapor polisi. Kan damai itu kan lapor polisi, nggak lapor polisi guys. Ada kita berseteru dengan orang nih. Kita damai aja yuk, nggak usah lapor polisi. Kenapa? Biar nggak proses. Oke, kita damai, selesai. Tapi kalau dia nggak mau damai lapor polisi, berarti dia pengen diproses kan. Jadi sini dia udah bohong guys. Udah bohong. Mengatakan tidak ingin itu diproses, tiba-tiba dilapor, itu namanya pengen diproses gitu. Jangan katakan nggak ingin diproses. Bahkan nggak cukup sekali, ketika mentah dilaporkan lagi guys, berarti mereka ini pengen memang itu diproses, makanya melaporkan berkali-kali. Satu kali laporannya sudah pengen diproses, memproses itu diproses, apalagi laporkan berkali-kali. Sekali lagi guys, orang-orang ini munafik guys, munafik tingkat dewa. Ngakunya nggak mau diproses, nggak pengen itu diproses, ya. Tapi faktanya dilaporkan juga, berarti kan pengen proses. Dan juga yang lain itu apa guys. Jadi ini intinya saya sampaikan itu semua, ini mereka ini adalah tipe orang munafik, ngomongnya A perbuatannya B guys. Dan Luis pun nggak pengganggu gitu, kita nggak ngerti apa yang setuju dia gitu kan, padahal dia sini sebenarnya nggak setuju dengan orang ini gitu, karena orang ini kan nggak usah dilaporkan gitu kan, tapi dia malah melaporkan. Luis ini malah menginginkan untuk melaporkan guys. Jawabannya pasti tidak diproses. Saya jamin itu. Oh iya, pegang yang saya Allah nih, nggak diproses guys. Nah, kalau nggak diproses itu kenapa? Karena belum menemukan itu. Dan lihat dia ya nih ya, saya nih ya. Jadi kenapa Muhammad KC gampang sekali diproses? Ya, kenapa? Karena memang deliknya itu masuk dengan gampang, mudah ditemukan. Kenapa lama? Karena susah ditemukan deliknya, paham ya? Tengok Paul Zhang kenapa cepat itu? Karena gampang sekali. Karena yang sampaikan Paul Zhang itu tidak ada akidah dalam agama Kristen, nggak ada. Bahwa dia Nabi terakhir itu nggak ada akidah dalam agama Kristen. Maka gampang diproses. Muhammad KC juga gampang proses. Kenapa? Karena tidak ada di akidah Islam dan Kristen. Dia ngomong itu. Coba akidah Islamnya mana? Ngomong Quran itu bukan firman Allah. Akidah Kristennya mana? Nggak ada. Maka gampang proses. Ustaz Somad tuh ngomong akidah Islam. Susah memprosesnya. Nanti Ustaz Somad, apa ya ini diproses, apa kata dia? Itu akidah saya, Pak. Jika kafir ada di saat itu akidah saya. Ini dari Qurannya. Mau ngomong apa polisi? Coba. Mau ngomong apa polisi? Dalilnya ada, Pak. Israel ini mengatakan, ini kenapa dikuburnya pakai jas, pakai sepatu? Aneh gitu kan? Lalu umat Kristen tersinggung. Ini tinggal sampaikan, ini akidah saya, Pak. Akidah saya mengatakan orang meninggal itu dikubur dengan kain kafan. Ya kita pun ada Alkitab itu dalilnya. Orang-orang dulu tuh dibungkus dengan kain lenan putih, kain kafan putih sebelum dikubur. Di zaman Yesus gitu kan, di Alkitab itu, dan juga zaman-zaman lainnya. Itu bukti, dalilnya ada. Mau bilang apa polisi coba? Dalilnya ada. Tapi mau kaci kan ada dalilnya. Paul Zhang ada dalilnya. Itu masalah di situ, guys. Kenapa gampang, kenapa susah? Nah, ini apa usaha ini udah diproses ini. Nah, tinggal kita lihat buktiannya. Dan kita yakin dalilnya ada, semua sampaikan itu ada dalilnya. Saya bisa berikan bahkan dalilnya gitu. Kenapa dia katakan ini aneh nih, orang kok dikubur dengan jas dengan sepatu. Ini orang kok kenapa di masa hidupnya tuh suka mabuk, suka judi, masuk surga. Diklaim pendeta masuk surga gitu. Ini dalilnya ada. Dia kitab ada dalilnya, Quran ada. Jadi kalau dia ditanya, saya ngomong pakai dalil kok Pak, ini dalilnya ada gitu. Jadi coba Muhammad KC ada nggak dalilnya dia? Nggak ada guys. Coba tunjukkan saya dalil di mana Quran itu bukan firman Allah, tapi firman Nabi Muhammad. Nggak ada Anda temukan dalil itu di Quran. Jawabannya boleh dicatat. Malam ini 100% tidak akan pernah diproses dan tidak akan pernah ada mereka yang dipenjara. Saya jamin. Saya jamin. Jadi Ustaz Walid itu gimana ceritanya? Ya kan? Dan ini ada. Dan ketika tidak diproses pun itu bukan berarti mereka ini hukum tuh nggak adil gitu. Karena pembuktian hukum tuh nggak bisa loh. Menurut pendapat orang nggak bisa. Karena pendapat orang tuh beda-beda. Anda mengatakan dia salah, kami mengatakan dia tidak salah. Ini sekali lagi ya perlu pembuktian. Jadi sudahlah, Anda harus belajar dulu apa itu Islam. Belajar apa itu akidah. Kalau Anda paham dua hal ini, Anda tidak akan mudah mengatakan itu menyerang, itu penipu bohong. Anda akan mengatakan itu akidahnya memang.
Maka ketika mereka mengatakan Yesus Tuhan, kita tidak mengatakan mereka menyerang Islam. Kita paham itu akidah mereka. Meskipun sebenarnya menyerang Islam karena Yesus bukan Tuhan kan, Allah bukan Tritunggal, ya. Menyamakan Allah dengan Yesus itu syirik dalam Islam, dosa besar, masuk api neraka, kekal dalamnya, syirik tibanya. Itu masalah besar dalam Islam, menyamakan Allah dengan Yesus. Tapi nggak masalah bagi kita karena itu akidah kalian. Cuma ada akidah kalian gitu, oke. Maka paham ya di sini logikanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak akan. Ya, tidak akan. Karena kenapa? Kalau itu diproses berbahaya. Ya, tsunami murtadin akan terjadi. Dan sekarang aja sudah terjadi kok. Tsunami murtadin. Tsunami murtadin. Hei, yang ada tsunami mu'alaf yang ada, Pak. Gimana kita tengok tuh mu'alaf gitu. Murtadin itu ya, apa namanya? Kalau Anda lihat ya, banyak kan mu'alaf daripada murtadin lagi. Apalagi di negara barat itu, di Eropa sana itu. Pertumbuhan umat Islam di dunia ini ya sangat kencang. Anda tengok data deh. Pertumbuhan agama apa yang paling kencang di dunia? Islam. Bahkan setahu saya ya, dulu tuh mayoritas masih Kristen. Sekarang saya tengok data terbaru itu ya, kalau nggak salah itu Islam yang paling banyak sekarang. Kita tuh bicara pakai data aja. Jangan pakai asumsi. Data. Sudah terjadi. Sekarang ini ada dua posisi saudara-saudara kita muslim. Yang pertama lagi pasang kuda-kuda. Apakah masih tetap bertahan dalam ajarannya yang penuh dengan kebingungan itu? Atau dia akan... Apanya penuh kebingungan? Kita nggak bingung, kita jelas guys. Siapa Allah? Tuhan. Siapa Nabi Muhammad? Tuh Nabi. Siapa Yesus? Nabi. Jelas posisinya. Yang bingung tuh mereka. Siapa itu Allah? Allah itu Yesus. Allah itu apa namanya? Bukan Yesus. Bingung mereka guys. Siapa Yesus? Yesus Tuhan. Yesus Nabi. Bingung mereka. Yang bingung tuh mereka sebenarnya, bukan kita. Kita jelas posisinya. Ya, Tuhan siapa? Allah. Coba sebutkan siapa Tuhan agama Islam? Allah. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Coba sebut mereka. Siapa Tuhannya? Coba. Allah. Yesus. Roh Kudus. Bingung mereka. Yang mana Tuhannya? Yesus ya Tuhan juga. Allah juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Coba. Siapa nabinya? Yesus. Bingung lagi. Yesus nabi. Tapi Tuhan. Ya nabi selain Tuhan. Bingung mereka kan? Kita tidak. Kita jelas posisinya. Yesus itu siapa kita jelas. Allah itu siapa kita jelas. Nggak ada bingung kita guys. Jadi ketika mereka mengatakan kita bingung, mereka yang bingung sebenarnya. Gitu loh. Paham di sini logikanya? Murtad. Dua itu. Dan ini sekarang yang dikhawatirkan oleh MUI. Makanya mereka teriak. Jadi mereka ini guys ya hanya asumsi doang. Asumsi. Asumsi aja bisanya. Tanpa ada data, tanpa ada fakta. Lihat, wah ini Muhammad Kacir begini, Muhammad Kacir begitu. Dan YouTuber yang lain sebenarnya tetap mereka intai itu. Kita sudah tahu. Ya, mereka intai terus menerus itu. Mereka cari. Dengan dan tadi Bung Lois sampaikan. Kalau ada salah sedikit yang kita sampaikan. Sebenarnya banyak salah yang kalian sampaikan itu. Ya. Yesus kan bukan Tuhan. Kalian sampaikan Yesus Tuhan. Itu udah salah gitu. Ada nggak dilaporin kalian? Nggak ada. Karena itu akidah kalian. Tapi Muhammad KC itu mengatakan yang bukan akidah Kristen. Ada nggak akidah Kristen mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah tapi firman Muhammad? Kan nggak ada akidah Kristen, maka dilaporkan. Gitu loh guys. Ini bukan masalah salah atau benar. Ini akidahnya apa tidak, itu poinnya. Kalau itu Anda ngomong akidah Anda silakan. Kalau Muhammad KC itu kan tidak ngomong tentang akidah dia. Bukan akidah Islam, bukan akidah Kristen gitu. Ini bukan masalah salah atau benar guys ya. Karena kalau masalah salah dan benar, semuanya akan kena. Kristen akan salah karena di mata Islam Yesus bukan Tuhan. Islam akan salah karena di mata Kristen Yesus adalah Tuhan. Paham ya? Ini bukan masalah salah dan benar. Kasus Muhammad KC, kasus Fauzan itu bukan masalah salah dan benar. Karena salah di mata Islam, benar di mata Kristen. Ya. Benar di mata Islam, apa? Salah di mata Kristen. Itu berbalik gitu. Jadi ini bukan ngomong tentang, jadi nggak paham. Ini bukan masalah benar salah Pak, tapi masalah adalah ada nggak dalilnya, ada nggak akidah Anda tentang itu. Itu poinnya di situ gitu. Jadi kita tuh nggak boleh bahas yang bukan akidah kita nggak boleh bahas yang nggak ada dalilnya. Itu poinnya, ngerti ya? Selama itu akidah kita, selama itu dalilnya kita harus menyampaikan. Ada tuh silakan tuh sampaikan Yesus Tuhan, bebas sampaikan. Tapi bukan
menginjil sesuatu ya, tapi di mana itu ada sampaikan di YouTube tuh di mana? Sampaikan silakan, Yesus itu Tuhan, Allah itu Tunggal, sampaikan. Meskipun salah di mata kami, ya nggak masalah. Salah yang bukan masalah gitu, karena itu akidah kalian. Tapi Muhammad KC itu bukan akidah seorang Kristen, ya, yang mengatakan di Alkitab mereka ada nggak dikatakan Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran itu bukan firman Nabi Muhammad, kan nggak ada. Itu jadi harus paham bedanya antara Muhammad KC dengan Ustaz Abu Somad dan lain-lainnya, guys. Tentang ajaran mereka, kita tidak salah, mereka pelintir. Dari pelintiran itu nanti mereka pakai pelintir gimana? Teksnya jelas tertulis kan. Yesus katakan Tuhan Allah kita. Itu teks tertulis. Kita nggak pelintir kan, kita sesuai dengan teks. Tuhan Allah kita berarti Yesus punya Tuhan yang sama dengan kita. Maka dia kata Tuhan Allah kita. Kalau dia pakai kata Tuhan Allahmu ini, berarti ini tuh dia. Dia tidak mengatakan Tuhan Allahmu ini, tapi Tuhan Allah kita. Kita nggak melintir, kita sesuai dengan teks itu. Justru kalian melintir. Kita Yesus katakan Tuhan Allah kita, kalian malah katakan Yesus Tuhan kita. Yesus katakan Tuhan Allah kita, kalian katakan malah Yesus Tuhan kita. Pinter nggak itu namanya? Pinter, guys. Kalau kalian tidak pinter, ketika Yesus katakan Tuhan Allah kita, kalian katakan Tuhan Allah kita. Yesus bukan Tuhan kita. Kalian katakan Yesus punya Tuhan yang sama dengan kita. Berdasarkan dari kalimat Yesus mengatakan Allah Tuhan Allah kita, guys. Tapi orang ini malah melintir, mengatakan Yesus Tuhan kita gitu. Itu kan pelintir mereka gitu, nggak sesuai dengan Yesus ucapkan. Jadi sebenarnya mereka yang melintir ayat mereka sendiri gitu, guys. Itulah logika berpikirnya. Sebagai alasan untuk melaporkan kepada polisi, walaupun sebenarnya arah yang kita sampaikan tidak seperti yang mereka katakan. Contoh saja, kayak ibarat dulu Al-Maidah 51 dari Ahok. Bukankah itu sangat jelas-jelas di sana ayatnya? Jangan mengangkat pemimpinmu dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ya kan jelas itu. Nah, sampai mereka sendiri pun terbagi dua waktu itu. Ada yang... Nah, kan jelas. Makanya nggak paham ini, guys. Karena jelas itu. Jangan mengangkat pemimpin dari Yahudi dan Nasrani. Tiba-tiba apa yang kau sampaikan? Apa yang Ahok sampaikan? Ahok sampaikan ya itu bohong. Itu ayat akun itu bohong, kata Ahok gitu kan. Jadi ayatnya kan ngomong begitu ya, jangan mengangkat pemimpin kafir. Ayatnya ngomong gitu. Tiba-tiba Ahok katakan itu bohong. Itu kan jelas berarti Ahok ayatnya ada, dalilnya ada, Ahok mengatakan itu bohong. Itu penistaan, guys.